Sudah kah, Konita? Ya, baik. Selanjutnya, saya mempunyai hadiah untuk kalian semua. Jadi, sebentar saya share screen. Hadiah apa tuh, Bu? Nah, sudah terlihat hadiah apa yang muncul di depan layar? Jadi saya mempunyai hadiah berupa kartu rahasia, di mana kartu-kartu tersebut mempunyai satu pertanyaan yang kalian harus jawab, oke? Jadi pertama, sekarang itu tanggal berapa ya? 16, Bu. 16, Ya, Bu. 16 dibagi 2 sama dengan? 8. Nah, nomor absen 8 siapa ya? Amel, Bu, Amel. Ya. Oke, kita mulai ya. Amel mau nomor berapa, Mel? Nomor 1. Oke, nomor 1. Saya buka ya. Jelaskan bagaimana bakteri Propionibacterium acnes dapat menyebabkan timbulnya jerawat. Silahkan dijawab, Amel, hadiahnya. Baik, Bu. Jadi, bakteri yang berada di lingkungan itu menginfeksi kulit wajah melalui tangan yang kotor. Lalu, bakteri tersebut masuk ke dalam wajah dan membentuk koloni, sehingga akan menyebabkan infeksi dan timbulnya jerawat. Gitu, Bu. Ya, betul sekali. Jadi dia masuk melalui dan terjebak di lapisan korneosit dan sebum. Nah, saya mau bertanya ke Amel. Amel suka nomor berapa ya, Mel? Nomor 2 kali ya, Bu ya? 2. Oke, absen nomor 2 siapa ya? Jangan marah sama Amel ya. Nomor absen 2. Tiara Andria, Bu. Tiara Andria. Saya, Bu. Oke, Tiara Andria mau nomor berapa? Mau pilih nomor berapa? Nomor 3 deh, Bu. Allah suka yang ganjil. Oke, kita buka ya. Apa yang dimaksud dengan pembelahan biner? Jadi pembelahan biner itu pembelahan pada bakteri. Ya. Bakteri jadi 2, Bu. Iya, betul. Jadi dia pembelahan dari 1 menjadi 2 yang serupa ya, Tiara. Lalu gara-gara sekarang bulan Juli itu bulan ke-7, jadi saya ingin absen nomor 7 untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Bu. Oke, siap sekali, Konita. Oke, sebutkan dan jelaskan 2 karakteristik dari bakteri. Yang pertama, dia termasuk prokarioti karena nggak punya membran inti. Terus salah satu lapisan luar dinding selnya berupa kapsul untuk proteksi dari lingkungan, Bu. Iya, betul sekali. Terima kasih jawabannya, Konita, yang tepat sekali. Lalu di sini saya izin stop share screen dulu. Di sini saya mempunyai LKPD yang untuk kalian kerjakan. Saya sudah membagi kalian ke dalam 2 kelompok yang sudah saya berikan kelompoknya di di WA. Lalu LKPD-nya juga saya sudah kirimkan di WA. Kalian akan mengerjakan LKPD tersebut selama 10 menit. Jadi fungsi dari pengerjaan LKPD ini agar kalian dapat menganalisis struktur dan fungsi dari bakteri ya. 10 menit dimulai dari sekarang. Kalian bisa mengerjakannya di grup WA atau platform lainnya ya. 10 menit sudah selesai. Saya share screen lagi LKPD-nya. Nomor 1, jelaskan fungsi dari struktur bakteri berikut. Ada yang ingin menjawab pertanyaan dari nomor 1, yang fungsi dari struktur pili, kapsula, sitoplasma, ribosom, dan dinding sel? Ibu Nadia mau coba menjawab, Bu. Ya, baik Nadia, silahkan. Jadi
Pili itu fungsinya untuk membantu pelekatan pada substrat dan penyaluran materi genetik pada saat konjugasi. Kemudian kalau kapsula itu berfungsi untuk proteksi bakteri dari lingkungan yang merugikan. Kemudian sitoplasma berfungsi untuk metabolisme bakteri. Kemudian ribosom tempat bakteri mensintesis protein. Dinding sel untuk mempertahankan bentuk sel bakteri. Ya, sudah. Oke. Wah, tepat sekali jawabannya, sangat bagus jawabannya. Lalu selanjutnya ada yang dapat memberitahu Ibu fungsi dari struktur membran plasma, DNA, plasmid, flagella, dan fimbriae? Saya Anissa, Bu, mau coba jawab. Ya, silakan Anissa. Itu sebagai membran selektif permeabel. Terus kalau DNA-nya berfungsi untuk mengkodekan asam nukleat. Kalau plasmidnya berbentuk sirkular kecil dan dapat berduplikasi secara sendiri. Lalu untuk flagella itu berfungsi untuk pergerakan bakteri dan fimbriae itu berfungsi untuk pelekatan pada permukaan substrat. Ya, betul sekali. Ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari Anissa dan Nadia? Saya ingin menjawab yang kapsula, Ibu. Ya, silakan Tiara Andrea. Jadi kapsula itu berguna untuk mencegah pecahnya dinding sel dari kondisi yang tidak memungkinkan untuk hidup bakteri tersebut, Ibu. Ya, betul sekali. Seperti yang kita jelaskan, seperti yang kita pelajari tadi ya. Jadi dia itu untuk mencegah dari kondisi yang tidak memungkinkan dia untuk hidup. Nah, selanjutnya nomor 2. Analisislah bagaimana cara bakteri dari lingkungan dapat menempel pada suatu substrat. Ada yang dapat menjawab pertanyaan nomor 2? Bu, saya mau jawab nomor 2, Ibu. Iya, silakan Tiara C. Bakteri bergerak menggunakan flagella. Lalu pergerakan bakteri itu berfungsi untuk mencari nutrisinya. Flagella berkaitan dengan molekul yang ada di sel inang, Bu. Iya, betul sekali. Jadi Ibu tambahkan sedikit ya. Oh, sebelumnya ada yang ingin menambahkan dari kelompok 1 atas jawaban dari Tiara C? Amel mau menambahkan, Ibu. Ya, Amel, silakan. Jadi selain yang sudah disebutkan Tiara, flagella, pili, terus sama fimbria itu dapat menjadi alat untuk melekat pada permukaan substrat, Bu. Ya, betul sekali. Jadi Ibu tambahkan sedikit ya. Bakteri bergerak dan menempel pada substrat itu untuk memperoleh nutrisinya dengan cara menyerapnya atau absorpsi ya. Nah, bakteri bergerak menggunakan flagella. Nah, flagella ini dapat berfungsi sebagai alat perekat untuk menempel pada molekul permukaan substrat sel inang. Ini ya, ini flagella, ini molekul permukaan substrat sel inang. Lalu bakteri menempel pada substrat selain itu, bakteri juga dapat menempel pada substrat menggunakan pili, fimbriae, dan slime layer. Nah, slime layer itu untuk membentukkan biofilm. Lalu selanjutnya nomor 3, bagaimana bakteri hidup sedangkan bakteri tidak mempunyai inti sel atau nukleus. Bu, Konita mau jawab. Ya, silakan Konita. Bakteri itu punya nukleoid yang berupa area DNA, di mana fungsi DNA itu sendiri untuk sebagai pengkode gen untuk menghasilkan protein sebagai metabolisme bakteri, Bu. Ya, betul sekali. Baik sekali Konita atas jawabannya, sangat cerdas. Walaupun bakteri itu tidak mempunyai nukleus atau membran inti sel, tapi dia mempunyai nukleoid sebagai area yang mengandung DNA yang dapat membawa gen dan mengkodakan asam nukleat sehingga menjadi protein, sehingga dia dapat memperbanyak diri dan dapat sebagai salah satu bahan metabolisme dia sendiri. Lalu karena LKPD-nya sudah habis, saya stop share screen terlebih dahulu. Di sini ada yang ingin membantu Ibu untuk memberi kesimpulan pada pelajaran pada hari ini. Amel, Ibu mau mencoba menyimpulkan. Oke, baik Amel. Jadi kita hari ini belajar bakteri. Nah, bakteri ini merupakan salah satu penyebab timbulnya jerawat. Ciri-ciri bakteri adalah prokariot,
yang tidak memiliki membran inti, terus melakukan pembelahan biner, terus bergerak dengan flagela, tidak mempunyai organel sebagaimana makhluk eukariota lainnya. Itu Bu, Ya. dari Amel. Wah, Amel. Alhamdulillah Amel sudah paham ya sehingga dapat memberikan kesimpulan. Lalu ada juga yang dapat menambahkan kesimpulan dari Amel? Saya izin menambahkan sedikit, Ibu. Ya, baik. Tiara, Andrea? Jadi tadi struktur sel itu ada pili untuk mentransfer materi genetik, terus juga ada kapsul untuk proteksi dari lingkungan, terus juga ada ribosom untuk sintesis protein agar bakteri itu tetap dapat melangsungkan kehidupannya, Ibu. Ya, baik sekali Tiara. Alhamdulillah ya, teman-teman semua sudah paham atas materi pada hari ini sehingga dapat menyimpulkan materi hari ini dengan sangat baik. Lalu saya tambahkan sedikit ya. Jadi bakteri itu ada di mana-mana, ada di lingkungan kita, ada di udara, tanah, air, api segala macam. Nah, lalu bakteri itu dapat menginfeksi kulit kita dan menimbulkan jerawat salah satunya. Jadi kita tadi sudah mempelajari tentang struktur bakteri dan fungsinya. Sekarang saya mempunyai oleh-oleh untuk minggu depan. Jadi, saya mempunyai tugas kalian untuk membuat mini paper sekreatif mungkin tentang peran bakteri dalam kehidupan sehari-hari, dikumpulkan 1 hari sebelum pertemuan berikutnya. Apakah kalian paham? Paham, Ibu. Oke, jadi saya akan sekreatif mungkin saya akan aturannya saya akan berikan di Google Classroom. Lalu selanjutnya saya juga mempunyai evaluasi atau kuis. Nggak banyak kok, 5 PG, 3 esai. Dikerjakan selama 15 menit setelah pelajaran selesai ya. Setelah Zoom dimatikan, kalian bisa langsung mengerjakan kuisnya. 15 menit, jangan telat, atau kalau telat, kuisnya tidak bisa. Jawaban dari kuis kalian tidak dapat diinput dan akan mengurangi nilai. Jadi alhamdulillah semuanya sudah selesai diberikan. Jadi sekarang sudah selesai, alhamdulillah. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, selalu ikuti protokol 5M-nya, jangan sampai sakit, selalu bahagia, dan tetap semangat belajarnya ya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Nada. Untuk yang kita masih ada berapa, Novi? 2 orang ya? 2 orang, Bu. Tapi saya sudah bertanya teman-teman, katanya mau lanjut aja, Bu, sampai habis. Kalau menurut Ibu bagaimana, Bu? Oh, maksudnya nggak direhat mulai jam 1 tapi langsung aja gitu? Iya, dihabisin sekarang. Gitu. Soalnya mumpung link Zoom-nya juga bisa lebih dari 40 menit, Bu. Oh gitu. Bu Eka gimana, Bu Eka? Boleh deh Bu Daniar. Baru Ibu mau mengusulkan seperti ya, itu. Tadinya mau Biar kelar.